Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya mau eh, menjelaskan dulu materi pertemuan kita keempat ya, karena materinya lumayan panjang. Jadi biar teman-teman nanti di sesi live meeting bisa langsung ke diskusi aja, mana yang kurang jelas dari penjelasan saya bisa kita diskusikan. Nah, di pertemuan keempat ini sebenarnya kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, masih terkait dengan pembebanan kos ya. Kalau pertemuan ketiga itu pakai sistemnya yang berdasarkan pesanan, kalau di pertemuan keempat adalah untuk yang sistem penentuan kosnya berdasarkan prosesnya atau per departemen. Nah, kita review sedikit apa sih bedanya. Kemarin sudah kita bahas untuk bedanya ya di sini yang job order costing sudah kita bahas. Terus kemudian saat ini adalah yang proses costing. Nah, kalau yang proses costing itu kan dia digunakannya atau lebih cocoknya untuk diterapkan di perusahaan yang memproduksi produk yang banyak dan homogen gitu ya. Produknya jenisnya tunggal, tidak heterogen atau tidak bervariasi. Kemudian nantinya masing-masing unit produk itu dibebankan rata biayanya, alias harga per unitnya itu akan sama rata karena kan sama ya prosesnya sama, bahan baku yang digunakan pula sama. Makanya nanti untuk menghitung unit produknya atau cost per unitnya itu sama atau dibagi sama rata. Kemudian ini kemarin proses costing biasa diterapkan di beberapa perusahaan ini ya teman-teman bisa baca. Nah, terus kemudian di sini ada perbedaannya. Nah, perbedaannya kalau yang metode ini harga pokok pesanannya atau yang kemarin job order costing itu dasar kegiatannya adalah pesanan. Sementara kalau yang harga pokok proses itu berdasarkan anggaran produksi, kemudian tadi sifatnya sudah dan pengumpulan biayanya. Kalau yang kemarin itu setiap pesanan ya pada kartu pesanan. Kalau di sekarang job yang proses costing itu berdasarkan produknya. Jadi berdasarkan produk apa yang diproduksi. Nah, cara menghitungnya tadi sudah saya singgung sedikit. Rumusnya seperti ini. Lalu untuk proses manufakturnya, nah kalau proses manufakturnya di dalam proses costing ini ada dua tipenya ya. Ini tipe yang pertama adalah yang pemrosesan berurutan. Yang pemrosesan berurutan, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar. Nah, contohnya di sini kalau berurutan itu berarti step by step atau departemen satu ke departemen selanjutnya itu berurutan tuh. Misalnya di sini ada dari departemen sortir, lalu akan dilanjutkan ke pencampuran, lalu dilanjutkan ke pembungkusan ya, lalu bagian yang terakhir itu adalah yang mengelola produk jadinya. Nah, kalau urut seperti ini itu namanya pemrosesan secara berurutan. Tapi ada juga yang secara paralel. Nah, kalau paralel ini dia tidak perlu menunggu dari departemen sebelumnya. Contohnya di sini nih, bisa jadi proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini berjalan berbarengan gitu. Jadi mereka bisa mengerjakan secara dalam waktu yang bersama, kemudian akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses perakitan, lalu nanti akan dikirimkan ke bagian gudang untuk mengelola produk jadinya. Nah, ini yang disebut dengan pemrosesan secara paralel. Kemudian dalam aliran biayanya ya atau secara akuntansinya itu nanti misalnya apa namanya dari departemen penyortiran kan dia akan memproses nih, akan dia memproses, maka nanti ketika ada bahan baku yang masuk itu ketika sudah diproses kan seperti yang kita bahas kemarin ya, itu nanti akan masuk ke akun barang dalam proses. Ya, berarti nanti ada akun barang dalam proses untuk per masing-masing departemen teman-teman. Kalau kemarin kan hanya BDP aja gitu kan. Nah, kalau di yang ini, yang sistem yang proses costing itu nanti nama BDP-nya itu masing-masing. Setiap departemen itu ada BDP-nya masing-masing. Jadi nanti diberi kode sendiri, BDP departemen penyortiran itu berapa, departemen pencampuran berapa, dan yang lainnya. Nah, ini dari departemen yang pertama, misalnya penyortiran, akan nanti dikirimkan kepada pencampuran. Lalu tadi masuk ke packaging ya, atau pembungkusan.
Dan setelah itu nanti BDP dari terakhir ini atau departemen pembungkusan ini akan dipindahkan ke dalam akun barang jadi. Terus biar lebih jelas, ini ada contohnya. Contoh angkanya ya teman-teman. Ada informasi terkait dengan bahan baku, BTKL, dan BOP yang dibebankan. Ini per masing-masing departemen ya, ada rinciannya, terus ada totalnya sekian, sekian, dan sekian. Nah, dari total sekian, ini kan akan menjadi yang namanya BDP ya. Jadi masing-masing itu adalah BDP gitu. Dan bagi departemen selanjutnya, hasil akhir dari departemen sebelumnya itu akan menjadi bahan bakunya di departemen itu. Misalnya, di departemen penyortiran itu jumlah bebannya ada 22 juta. Nah, ini 22 juta ini akan menjadi bahan baku bagi di departemen pencampuran. Jadi di departemen pencampuran, selain bahan baku 10 juta ini, dia juga ada tambahan dari departemen penyortiran bahan baku sebesar 22 juta tadi. Berarti kalau dijumlah itu bebannya atau biayanya itu ada 37.600. Begitulah selanjutnya. Nah, hasil dari sini ya, akumulasi dari dua departemen sebelumnya, ini akan menambahkan di bagian pembungkusan nih. Nah, 37. Berarti kalau gitu akumulasi ya atau total akhir dari semua cost dari ketiga departemen ini adalah 54.600. Nah, karena tadi satu buah produk itu membuatnya melalui 3 departemen, berarti ya kita jumlahkan seperti ini, jumlahnya 54.600. Dan tadi saya sampaikan di masing-masing departemen itu kan tadi ada jumlahnya. Nah, itu disebutnya dengan barang dalam prosesnya. Jadi barang dalam proses di sini akan dipindahkan ke sini menjadi bahan bakunya percampuran. Ini juga akan dipindahkan ke sini menjadi bahan bakunya di departemen pembungkusan. Tadi totalnya 54.600. Nah, kemudian misalnya nih dalam satu periode tersebut ya, karena kalau di proses costing itu bukan berdasarkan pesanannya, tapi berdasarkan periode. Nah, misalkan dalam periode tersebut tuh jumlah yang diproduksi itu adalah 2.000 unit. 2.000 unit dan tadi total cost-nya ada 54.600. Berarti kalau gitu cost per unitnya adalah bisa kita lihat dari 54.600 dibagi dengan total unit yang diproduksi yaitu 2.000 unit. Ketemunya per unitnya adalah 27.300. Nah, dari sini teman-teman bisa menentukan berapa sih harga jual yang diinginkan. Tentukan di total cost-nya 27.300. Nah, teman-teman pengen dapat margin kontribusi berapa? Nanti tinggal teman-teman tambahkan dengan margin kontribusi tersebut bisa menjadi acuan harga jual teman-teman untuk satu buah produk tersebut. Seperti itu. Nah, terus kemudian di proses costing ini, dokumen pentingnya itu adalah dokumen laporan produksi ya, tadi yang menjelaskan cost pada setiap departemen. Dan laporan ini juga mengakumulasikan atau tempat untuk pengumpulan semua biaya. Jadi, sudah saya sampaikan kalau proses costing itu adalah berdasarkan periode. Jadinya laporannya pun dibuatnya sesuai dengan periode yang ditetapkan tadi. Bisa bulanan, bisa triwulan, ataupun tahunan. Isinya jelas ya, ada biaya produksi, isinya itu BB, BTKL, sama BOP. Rinciannya ada informasi unit produksi, informasi biaya, dan harga pokok produksi. Nah, tadi harga pokok produksi atau harga pokok per unit dihitungnya dengan nilai dengan rumus berikut. Terus kemudian di sini yang menjadi persoalan itu adalah tadi ya, barang dalam proses akhir atau BDP itu kan nantinya kan akan menjadi BDP awalnya untuk periode berikutnya ataupun untuk departemen berikutnya gitu kan tadi seperti di tabel tadi. Nah, masalahnya itu kan tidak semua yang ditransfer itu akan diproses gitu atau tidak semua jumlah itu akan diproses lebih lanjut di departemen selanjutnya itu. Dan juga mungkin juga dari departemen tersebut, tadi kan ada sisa yang tidak diproduksi. Nah, itu kan akan menjadi saldo juga tuh.
Nah, terus besoknya tuh ada tambahan lagi dari departemen selanjutnya, dari sebelumnya. Nah, terus yang menjadi dilema untuk departemen yang misalnya tadi departemen apa tuh tadi? Yang menjadi dilema departemen pencampuran itu kan dia bingung tuh. Dia mau pakai yang BB yang baru ini atau BB yang transferan dari departemen sebelumnya atau departemen penyartiran. Nah, kan dia ada dilema kan mau pakai yang mana. Dan mungkin juga nantinya tidak akan terpakai semuanya nih. Mungkin ini kan totalnya ada 37 ya. Mungkin nanti yang terpakai itu hanya 30 juta. Nah, padahal di dalam akuntansi biaya ini tingkat atau derajat penyelesaian BDP itu diukurnya dengan presentase ya atau diukurnya tuh dengan seberapa proporsi atau porsi yang benar-benar digunakan. Nah, untuk menentukan berapa sih yang memang benar-benar digunakan, itu ada satu metode yaitu satu rumus yang disebutnya dengan unit ekuivalen atau unit setara. Nah, unit setara ini dihitungnya dengan rumus ini, saya balik lagi ke PPT ini. Nah, dihitungnya dengan rumus ini. Unit setara adalah produk selesai ditambahkan dengan BDP akhir dikali tingkat penyelesaiannya. Nah, makanya kalau dikali dengan tingkat penyelesaiannya itu kan akan terlihat secara realnya gitu ya, berapa persen sih yang benar-benar sudah terkonsumsi atau terpakai untuk proses produksi ini. Terus kemudian masalah yang kedua itu adalah tadi, apakah akan menggunakan BDP awal atau BDP yang baru diproses. Maksudnya di sini BDP awal itu adalah BDP yang hasil sisa dari periode sebelumnya, karena periode sebelumnya tidak semuanya terkonsumsi kan, berarti kan ada saldo awalnya. Nah, apakah akan menggunakan itu atau akan menggunakan hasil produksi yang saat ini gitu, atau menggunakan barang setengah jadi yang memang diproduksi pada periode ini. Nah, untuk mengatasi itu, di dalam metode akuntansi itu teman-teman bisa gunakan dengan cara metode rata-rata. Sebenarnya ada beberapa ya metode, cuma di sini saya ambilkan satu metode saja yang itu umum digunakan dan lebih mudah gitu. Nah, metode rata-rata ini nanti kita lihat penyelesaiannya atau bagaimana cara aplikasinya pada slide berikutnya. Ya. Oke, kita coba langsung ke contoh soalnya. Tadi penyelesaiannya menggunakan metode rata-rata. Jadi kalau menggunakan metode rata-rata itu tidak membedakan atau tidak memisahkan mana yang BDP awal dan mana yang BDP hasil dari produksi saat ini. Jadi semuanya tuh dicampur dan dibagi rata. Nah, misalnya di sini pada bulan April ya, PT Bajuku Indah itu memotong kainnya 2.500 helai. Terus kemudian ada beberapa data produksi. Ini bulan April ya teman-teman. Dan bulan April ini bukan bulan pertama mereka beroperasi. Jadi bulan Maret, bulan Februari, bulan Januari, dan sebelumnya itu sudah beroperasi. Nah, bulan April berarti kan ada saldo dari dari sisa Maret gitu kan. Ini beberapa data produksinya. Tadi diproduksi melalui 2 departemen ya, pemotongan sama penyelesaian. Nah, di sini ada informasi BDP awal. Untuk bahan baku tingkat penyelesaian 100%, kemudian tenaga kerja baru diserap 80%, dan ini juga di departemen penyelesaian ya baru 90%. Ini ada produk masuk proses. Tadi yang masuk proses kan 2.500. Yang ini tuh yang di bulan April teman-temannya 2.500 dari soal tadi. Kalau yang 100 ini tuh hasil dari bulan Maret atau sisa dari bulan sebelumnya karena disebutnya kan dengan BDP awal. Terus kemudian yang berhasil ya atau yang selesai nih yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya, departemen penyelesaian itu ada 2.450. Dan pada akhir periode masih ada sisa 150 unit dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Kemudian di departemen penyelesaian tadi ada tambahan BTK ya, ada saldo BTK maksudnya ada saldo BTK yang sudah terserap itu 90% dari sebelumnya, dari bulan Maret. Kemudian tadi kan dapat transferan dan pada akhir periode yang benar-benar sudah terselesaikan dan bisa ditransfer ke gudang itu ada 2.400. Nah, kan tadi kan
2.400, kemudian tadi ada 50 ya, berarti kan 2.450. Nah, dari 2.450 ini adalah tadi hasil dari transferan yang dari pemotongan. Terus pada akhir periode itu masih ada saldo 100 unit. Ada saldo 100 unit di sini. Nah, masih ada saldo 100 unit. Lalu bagaimana untuk penyelesaiannya? Oh, sebentar, ini masih ada data lanjutan. Data lanjutannya yaitu data terkait dengan jumlah konsumsi biayanya atau secara moneternya nih. Nah, kalau dihitung secara rupiah di dalam Departemen Pemotongan itu jumlah biaya yang diserap ini pada periode tersebut ya. Pada bulan April berarti jumlahnya ada 102 dan penyelesaian ada 21.915. Nah, karena tadi masih ada saldo dari bulan Maret, berarti juga ada informasi terkait HPP BDP akhir ya di bulan Maret yang dirupiahkan. Nah, ini rinciannya. Ini untuk yang dapat penyelesaian. Jadi ini pemotongan, ini yang penyelesaian. Oke, lalu setelah itu kalau sudah dapat informasi tadi berapa yang masuk produksi, kemudian informasi rincian berapa persen yang sudah terserap, kemudian juga ada informasi terkait dengan biaya secara rupiahnya. Nah, barulah bisa menyusun yang namanya laporan harga pokok produksi pada bulan tersebut atau bulan April. Ini karena dimisalkannya dia laporannya itu per bulanan, makanya setiap bulan dia membuat laporan. Oke. Nah, di sini judulnya, jadi teman-teman bisa, judulnya adalah PT Bajuku Indah. Di sini ya, ada PT Bajuku Indah, kemudian ada laporan harga pokok produksi, bawahnya, lalu di bawahnya dikasih keterangan itu departemen mana. Nah, yang pertama adalah departemen pemotongan, dan bawahnya ada periodenya. Oke, kita awali dengan data produksinya dulu tadi teman-teman. Data produksinya tadi BDP awalnya ada 100 unit. Kemudian yang masuk dalam proses ada 2.500. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, kan awalnya sudah punya saldo 100. Terus ada tambahan 2.500. Berarti totalnya ada 2.600. Kemudian yang ditransfer ke penyelesaian 2.450. Dan di akhir periode masih ada sisa 150. Nah, jadi dari 2.600 total ini, yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya hanya 2.450. Berarti kan ada saldo akhir sebesar 150. Dari ini 2.600 dikurangi sama 2.450. Makanya jumlahnya sama. Ini teman-teman bisa lihatnya dari sini. Dari soal, nah bagian ini, kalian lihatnya yang di kolom pemotongan ya, jangan dilihat yang di penyelesaian. Karena kita, kalau proses costing itu buatnya per departemen. Jadi fokusnya ke sini dulu nih, yang pemotongan dulu. Ini kan tadi kan saldo awal, lalu ada tambahan ya tadi masuk plus 2 ini 5 menjadi 26 yang ditransfer 24 50 berarti ada saldo sisa 150. Kemudian kita bisa hitung biaya yang dibebankan nih untuk departemen pemotongan ini. Nah, di sini ada beberapa kolom, ada elemen biaya, kemudian HP BDP awal. HP BDP awal adalah harga pokok barang dalam proses awal ya. Lalu biaya selama bulan April tersebut, jumlah, lalu kita cari unit setaranya, dan di sini ada HP per unit. Kita awali dengan barang bahan baku dulu ya, biaya bahan baku. Nah, biaya bahan bakunya untuk HP BDP awal, teman-teman bisa lihat dari soal ini sebelumnya. Nah, yang akhir bulan sebelumnya atau akhir bulan Maret itu akan menjadi BDP awal. Berarti semua ini ya, tiga-tiganya ini akan menjadi BDP awal. Dan ini nanti akan menjadi BDP bulan April. Nah, kita masukkan di sini. Bahan baku nih ya, tadi 2,5. Kemudian biaya bulan April tadi sudah ada juga. Lalu jumlah biaya tinggal kita jumlahkan saja. 2,5 ditambah 6, 2,5 ada 65. Lalu untuk unit setara, kita masukkan rumusnya tadi teman-teman. Rumusnya itu tadi apa tadi?
Kita lihat ya tadi di slide ke berapa tadi? Nah, ini. Oke, rumusnya ada produk selesai ditambah dengan BDP akhir yang dikalikan tingkat penyelesaian. Berarti kita hitung dulu yang dalam kurung ini ya, BDP akhir. BDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Nah, BDP akhirnya di sini kan 150 unit. Kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaiannya untuk yang bahan baku itu kan 100% ya teman-teman. Jadi ini dalam kurung ini kan ada keterangan nih, BB 100%, BTK 80%. Ya udah berarti 100 unit kita kalikan dengan 100%, kan 1 ya hasilnya. Kemudian tadi 100 ya, berarti kita tambahkan dengan produk selesai atau produk yang bisa ditransfer. Nah, produk yang bisa ditransfer itu kan tadi ada 2450. Tadi mana nih? Oke, tadi produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian itu ada 2450 di sini. Terus tadi, BDP akhirnya tadi yang kita kalikan ya, BDP akhirnya tadi 150. Nah, berarti kan 150 dikalikan dengan 1 ya, tadi 100%. Nah, ditambahkan dengan yang ditransfer atau yang sudah selesai, yang bisa ditransfer ke departemen selanjutnya. Berarti 2450 ditambah dengan 150. Nah, unit setaranya itu sejumlah 2600. Nah, ini acuannya dari persentase di sini. Teman-teman kalikan dengan PDB akhir, lalu ditambah dengan yang sudah selesai. 2600. Berarti untuk HP per unitnya, itu rumusnya dari ini, jumlah biaya dibagi dengan unit ekuivalennya atau unit setaranya. Ketemulah 25.000. Terus kita lanjut untuk BTKL-nya ya, tenaga kerjanya. Tadi BDP awal 480 tambah yang berjalan dijumlahkan. Kalau unit setaranya, nah untuk BTKL ini kan hanya tingkat penyelesaiannya itu 70% ya teman-teman di sini. Ada 70%. Terus kemudian yang bisa ditransfer ya atau yang sudah selesai dan bisa dikirimkan ke departemen penyelesaian itu tadi 2450. Nah, berarti 70% tadi dikalikan dengan 150 ya, tadi akhirnya, BDP akhirnya, lalu ditambahkan sama ini yang ditransfer. Nah, berarti 70% dari 150 tadi kan ada 105, 105 ditambahkan sama 2450, ketemunya ini 255. Ini rumusnya sama, paper unitnya jumlah biaya dibagi unit setara. Kemudian untuk yang BOP itu tadi cara pertama sama dimasukkan HP BDP awal sama biaya bulan tersebut. Nah, untuk unit ekuivalennya itu persentasenya kan di informasi nggak ada ya teman-teman. Nah, karena untuk BOP ini kita gunakan persentasenya itu berdasarkan BTKL. Seperti kita menghitung yang BOP dibebankan kemarin, itu kan based on BTKL ya. Jadi sesuai dengan berapa jumlah jam tenaga kerjanya. Nah, di sini pun sama gitu. Jadi persentase penyelesaiannya itu kita acuannya adalah pada BTKL atau biaya tenaga kerja. Berarti hasilnya sama ya 255. Lalu dibagi ketemunya 10.000 dan dijumlahkan nih jumlah biayanya berarti ada 105, 880 dan jumlah unitnya, jumlah HP per unitnya ada 41.000. Nah, kalau sudah ketemu 41.000, kita bisa hitung di sini berarti harga pokok produk selesai ditransfer ke departemen selanjutnya. Tadi kan jumlah yang ditransfer itu kan 2450, ya kan? Nah, kita kalikan dengan total HP per unit di sini ada 41.000, berarti totalnya ada 150.000. Terus kemudian kita hitung HP ya, atau harga pokok BDP akhir. Nah, ini juga akan menjadi acuan untuk bulan berikutnya. Jadi teman-teman soal yang ini, nah data yang ini itu sebenarnya didapatnya dengan proses di sini, proses penghitungan di bulan April ini. Nah, kalau tadi berarti bulan Maret ya. Nah, caranya di sini ada bahan baku. Tadi bahan bakunya jumlahnya
BDP akhirnya kan jumlahnya ada 150 ya di sini ya. Ini kan jumlah BDP akhirnya 150 unit. Nah, 150 unit kita kalikan dengan persentase penyelesaian, bahan baku berarti 100%, lalu dikalikan dengan HP per unitnya. Nah, kita 25.000 ini ngeceknya adalah dari ini nih. Perhitungan yang, perhitungan yang baru tadi kita hitung. HP per unit untuk bahan baku 25, PTK 6, dan BOP 10.000. Nah, ini akan menjadi perhitungan di sini, akan menjadi jumlah yang akan dikalikan di harga pokok BDP akhir ini. Nah, seperti ini. Tadi BTK 70%, BOP 70%, yang beda itu pada pengaruhnya di sini sama tingkat penyelesaiannya. Untuk di sini elemen yang pertama itu adalah unitnya. Jadi unit BDP-nya akhirnya itu berapa. Lalu ketemu hasilnya dan jumlah ini ya, jumlah yang tadi yang bisa ditransfer sama yang akhir kita jumlahkan. Nah, itu adalah harga pokok yang diperhitungkan. Jadi untuk departemen pemotongan, jumlah biayanya ya, atau jumlah harga pokoknya itu ada 105.880. Nah, itu sama dengan ini, ya kan? Ini 105.880. Cuman bedanya di sini adalah lebih rincinya. Lebih rincinya kita hitung mana yang sudah ke transfer ke departemen selanjutnya dan mana yang masih mengendap di departemen tersebut atau di departemen pemotongan tersebut. Yang ditransfer jumlahnya ini, yang masih mengendap adalah ini. Nah, jumlahnya ada 105 ini. Oke, itu untuk yang departemen pemotongan. Kita lanjut untuk departemen penyelesaian. Nah, di departemen penyelesaian ini data awalnya sama ya, tinggal kita salin yang tadi, cuman ambilnya adalah dari yang kolom penyelesaian. Jangan ambil dari yang kolom pemotongan. Ini kan tadi ada saldo awal 50, tambahan dari pemotongan 2450, dan yang bisa ditransfer ke gudang hanya 2400, maka di akhir masih ada 100 ya, dari 25 dikurangi 24, nah 100. Terus bedanya di di departemen penyelesaian itu elemen paling pertama itu bukan bahan baku sebutannya. Yang tadi kan bahan baku ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di tabel yang awal tadi di aliran biaya. BDP akhir pada departemen A itu kan akan menjadi bahan baku untuk departemen B. Nah, makanya tadi yang akhir di departemen pemotongan itu akan menjadi bahan baku atau HP di sini yang paling pertama, atau disebutnya dengan HP dari departemen pemotongan. Nah, ini HP awalnya, ini salah tulis ini BDP ini, harusnya bukan P. Ini jumlahnya 2.050. 2.050 ya tadi jumlahnya, teman-teman bisa kita lihat dari slide ke berapa ini. Oh ini, oke. Nah ini tadi yang BDP akhirnya itu kan ada 2.050. Nah ini di slide soal ya. 118. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk bahan baku atau hasil dari transferan departemen sebelumnya itu bahan bakunya ada 2.050, BTK-nya 90 dan BOP-nya 225. Nah, kita masukkan. Berarti di sini Nah, ini kemudian biaya bulan Aprilnya itu bisa kita lihat dari penyelesaian sebelumnya atau dari departemen pemotongan. Jumlahnya ada 104.50. Kalau teman-teman perhatikan kan tidak ada di soalnya ya tadi ya. Soalnya kan ini. Nah, ini kan yang untuk bulan tersebut kan nggak ada saldo kan di sini. Nah, itu nggak ada saldo itu karena memang disuruh ngitung gitu. Jadi acuannya itu teman-teman bisa lihat dari departemen pemotongan. Jumlahnya tadi ada 104.50. Nah, itu dari sini teman-teman. Dari jumlah yang ditransfer tadi kan jumlahnya 104.50. Maka bisa menjadi tambah di sini ya, biaya bulan April lalu dijumlah. Untuk unit setaranya sebenarnya caranya sama kayak tadi. Tadi BDP akhirnya ada nih ya 100 unit, BDP akhir 100 unit, kemudian dikalikan sama tingkat penyelesaiannya.
dikalikan sama tingkat penyelesaiannya. Kalau untuk yang bahan baku itu kan udah full ya, 100% terserap gitu. Itu teman-teman bisa lihat dari ini pemotongan. Soalnya mana nih? Nah, ini kan BB atau bahan baku kan udah 100%, ya kan? Berarti kan nggak ada informasi ini di sini. Terus kemudian untuk BTK-nya itu baru 80%. Nah, jadi yang 100 unit ini kita kalikan dengan 100% ya, ini ya tadi 100 pemotongan. Kita kalikan dengan 100%, berarti kan ketemu 100, lalu ditambahkan dengan yang sudah ditransfer ke gudang atau yang sudah bisa menjadi barang jadi nih. Jumlahnya kan ada 2.400, berarti 2.400 dikalikan dengan 100, ditambah dengan 100. Nah, maka jumlah unit setaranya ada 2.500. Ini caranya sama, dari ini dibagi ini, ketemu 41. Sebenarnya ini juga bisa teman-teman hitung dari ini kan tadi jumlahnya ada 41 ya. Bisa ngitung dari situ dulu lalu dibagi menjadi ketemunya kan 2.500. Sebenarnya sama aja sih. Mau ini dibagi ini atau ini dibagi ini sama aja. Kemudian bahan baku sudah, lalu lanjut ke tenaga kerja. Nah, tenaga kerja langkahnya sama kayak tadi ya, tidak ada beda. Karena kan tadi yang beda hanya di bahan bakunya saja. Nah, kemudian untuk unit setaranya, karena BTK itu baru 80%, berarti kan 80% dari 100 unit itu 80, berarti nanti yang ditambahkan dengan yang ditransfer ke gudang 2400, berarti 2400 tambah 80. Nah, ketemunya 2480 di sini. Lalu jumlah dibagi unit setara ketemu HP per unit. Untuk POP juga sama ya, acuannya 80% tadi. Terus di jumlah, nah ketemu. Untuk di departemen penyelesaian berarti total biayanya ada 124 dan HP per unitnya 50.000. Tapi perlu kita rinci ulang nih untuk informasi awal bulan Mei ke depan. Nah, kita rinci seperti tadi. Tadi ada transfer ke gudang 2.400 dikalikan dengan harga per unitnya ya, totalnya di sini 50.000, berarti totalnya 120. Nah, tadi kan jumlahnya 124, 820 ya. Tapi yang ke transfer ke gudang itu hanya 120 doang. Nah, sisanya yang masih mengendap di departemen penyelesaian, itu seperti tadi caranya. Jadi 100% ya, dikali 100, tambah dikali harganya 41. Kemudian BTK-nya tadi sama BOB berarti ini barang dalam proses akhir unitnya, dikali tingkat penyelesaiannya, dikali dengan HP per unit yang baru dihitung di slide sebelumnya ini. Nah, dijumlahkan, lalu jumlah ini tambah ini ketemunya sama dengan perhitungan tadi, yaitu 124, 820. Jadi kalau ditanya berapa jumlah biaya atau jumlah kos produksi di dalam departemen penyelesaian itu adalah sejumlah ini. Cuman kalau berapa yang benar-benar sudah apa namanya menjadi barang jadi itu segini. Karena ini masih menjadi BDP akhir dan ini akan diproses untuk periode selanjutnya. Nah, oke, kita sudah selesai ya tadi menyelesaikan 2 departemen. Kalau misalkan 3 departemen ya tinggal dilanjut aja gitu. Jadi kayak tadi yang saldo akhirnya dari penyelesaian nanti akan menjadi saldo awal untuk yang departemen yang selanjutnya itu. Sebenarnya prinsipnya sama. Dan itu tadi contoh untuk yang bulan April ya. Bulan April itu adalah bulan mereka sudah beroperasi. Kalau misalnya untuk bulan awal atau bulan pertama beroperasi, berarti kan belum ada saldo awal. Berarti bedanya cuma di sini teman-teman. Bedanya di sini tidak ada BDP awal itu nggak ada. Langsung masuk aja ke yang diterima atau yang diproduksi pada periode tersebut. Nah, ini saya kasih contoh soalnya, latihannya itu sekalian yang lebih ribet ya teman-teman, atau yang lebih susah gitu. Karena kalau misalkan yang awal kan mudah, berarti sini tinggal 0 gitu. Kalau sudah tahu yang susah, insya Allah yang mudah bisa teman-teman coba kerjakan sendiri. Oke, kalau ada yang kurang jelas, kita sambung di apa namanya pertemuan di live meeting ya teman-teman. Silakan bisa dilihat materinya. Sebaiknya sih kalau saran saya teman-teman itu nyetak ya atau ngeprint PPT ini
Lalu teman-teman bisa dengarkan video ini sambil coret-coret, jadi tidak perlu bolak-balik slide atau bolak-balik tab di laptopnya ya, apalagi pakai HP lebih susah. Jadi mending di print dulu, lalu teman-teman bisa lihat video ini sambil menyimak yang teman-teman sudah print tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.